yakini keturunan Habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Nggak perlu tes DNA. Kita lihat bagaimana Ki Haji Hasan Genggong dari jauh berhari-hari ada habaib mau datang ke pesantrennya, cukup beliau sudah mencium wanginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati saudara, karena itu yang mantap kita ini bakal satu gerbong dengan Habib Soleh. Saudara, keyakinan saudara harus mantap, yakini keturunan Habaib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, terutama salah satunya adalah Habib Soleh. Ketika orang tidak yakin dengan Habib Soleh, dengan silsilah Habib Soleh, ini sama saja tidak yakin dengan Nabi baginda Rasulullah. Anda sudah melihat video tadi ya? Bagaimana pendapat Anda? Ternyata sebegitu paniknya para habaib ketika mendapat tantangan berupa tes DNA. Sebenarnya tujuannya apa sih tes DNA itu? Ya untuk pembuktian saja apa yang sering mereka deklarasikan selama ini, bahwa mereka adalah cucu Nabi. Tapi ternyata dengan berbagai cara mereka tolak permintaan itu dengan menyajikan kisah-kisah halu yang kini membuat orang makin tidak percaya saja. Cerita-cerita yang makin terlihat mengada-ada saja. Dan soal kisah Kiai Hasan Genggong, beberapa waktu yang lalu sudah diklarifikasi oleh pihak keluarga bahwa yang dimaksud Kiai Hasan Genggong kala itu bukanlah Habib. Menurut kisah, saking mulianya Kiai Hasan Genggong dan karena saking mahabbahnya beliau kepada Kanjeng Nabi, sehingga jika ada tamu yang jaraknya masih jauh pun itu sudah tercium oleh beliau. Ini adalah salah satu karomah atau kemuliaan Kiai Hasan Genggong. Dan yang dimaksud tamu oleh Kiai Hasan Genggong adalah tamu yang masih dzurriyyah Kanjeng Nabi, tamu yang masih keturunan Kanjeng Nabi. Namun yang dimaksud dzurriyyah Kanjeng Nabi di sini itu bukanlah Habib, tapi Sayyid atau Syarif. Jadi yang dimaksud Kiai Hasan Genggong itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi, bukan Habib. Jadi harus dibedakan ya antara dzurriyyah Kanjeng Nabi dan dzurriyyah Ba'alawi. Jangan dicampur aduk antara dzurriyyah Kanjeng Nabi dengan dzurriyyah Ba'alawi, karena itu berbeda. Kenapa berbeda? Lah kalau dzurriyyah Ba'alawi yang gelar atau julukannya adalah Habib, itu kan hingga kini masih diragukan keabsahannya. Bahkan nasabnya dinyatakan terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman dari Banten. Sementara Kiai Hasan Genggong itu bukan seorang Habib dan tentunya juga bukan dari kalangan Ba'alawi. Kenapa? Sebab beberapa waktu yang lalu juga beredar di media sosial keluarga Kiai Hasan Genggong melakukan tes DNA dan ternyata nasabnya tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian naik ke atas hingga ke Sayyidina Hasan. Sementara sebagaimana tercatat dalam kitab nasab bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya apa? Artinya bisa dipastikan bahwa jalur nasab Habib klan Ba'alawi berbeda dengan jalur nasab Kiai Hasan Genggong. Jadi Kiai Hasan Genggong itu jalurnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara para Habib yang ada di Indonesia itu nyambungnya ke Ba'alawi. Dan keluarga Kiai Hasan Genggong juga berani melakukan tes DNA untuk membuktikan silsilahnya tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan terbukti memang dari hasil tes DNA itu identik nyambung ke Kanjeng Nabi lewat jalur Sayyidina Hasan, lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan luar biasa ini. Keluarga Kiai Hasan Genggong hebat dan berani membuktikan semua. Berani menunjukkan kebenaran apapun resikonya. Sementara sebagaimana kita ketahui hingga detik ini para Habib dari klan Ba'alawi justru menolak melakukan tes DNA. Alasannya apa? Ya kita tidak tahu. Kalau dalam video itu seorang Habib meminta para jamaah agar percaya saja, agar yakin saja, tidak perlu tes DNA segala. Nah kalau tidak ada bukti bagaimana? Ya itulah.
Berbagai cara dilakukan oleh segelintir oknum Habib untuk berusaha memulihkan kepercayaan masyarakat kepada mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi sebagaimana yang sering mereka deklarasikan selama ini. Tapi ternyata setelah ada kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman dari Banten, semua klaim itu terbantahkan berdasar kitab abad ke-4 dan abad ke-5. Dan Kiai Imaduddin pun secara transparan menantang siapa saja untuk melakukan debat ilmiah untuk membantah tesis beliau itu. Namun nyatanya hingga saat ini tidak ada satu Habib pun yang berani menerima tantangan itu. Artinya apa? Artinya kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu memang benar bahwa nasab Ba'alawi memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Artinya apa? Artinya ya para Habaib itu bukan cucu Nabi. Terus bagaimana? Ya terima saja kenyataan itu apa adanya. Misal para Habib itu masih bersikukuh mempertahankan egonya dan marga Ba'alawi bahwa mereka adalah cucu Nabi, ya silahkan lakukan debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman dari Banten. Jika tidak bisa dan tidak mampu, ya silahkan lakukan tes DNA. Kan mudah. Kalau para Habib tidak mau melakukan tes DNA, ya otomatis kepercayaan masyarakat kepada mereka makin lama makin pudar. Pelan-pelan jamaah bubar. Kalau misal berani melakukan tes DNA, kemudian terbukti nasab Ba'alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, bagaimana? Ya tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Tidak ada orang yang akan mencemooh atau mencaci, kecuali pada mereka yang selama ini memang sering menebarkan kebencian dan caci maki kepada rakyat pribumi. Kalau bagi mereka, Habib yang santun, yang ramah, rakyat tidak mungkin akan melecehkan mereka, apalagi sampai merendahkan mereka. Tidak, paling rakyat hanya nyinyir saja.